Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Dan saya perkenalkan Rifah Martini. Kemudian teman saya Lutfiana Suryani dan saya Siti Nurani. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan demonstrasi fans tekstual. Kami akan melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Dan kegiatan ini akan segera kami lakukan. Dan saya berperan di sini sebagai pengamat dan teman saya sebagai coach dan saya sebagai coaching. Dan insya Allah kita akan segera melakukan kegiatan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga Bu Nur kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah ya. Begini, ada apa Bu? Sejauh ini untuk melakukan kegiatan coaching ini Ibu sudah mempersiapkan apa saja? Ini Bu, saya itu akan melaksanakan coaching Bu. Coaching saya akan melaksanakan itu dengan Bu Siti Nurani. Kebetulan kemarin juga saya sudah janjian sama beliau gitu Bu. Dan kompetensi yang saya siapkan ya saya akan melakukan kegiatan ini dengan melalui alur tirta mungkin Bu, sesuai dengan alur tirtanya gitu. Terus sejauh ini apa yang sudah Ibu siapkan dari kompetensi intinya? Kompetensi inti yang saya siapkan, pertama saya harus berpusat kepada ini Bu, maksudnya kepada perasaan juga ya Bu ya. Pertama dari melakukan proses coachingnya itu. Nah lalu saya juga harus mendengarkan secara aktif ya. Nah dan saya akan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot Bu untuk pelaksanaan coaching kali ini. Luar biasa Bu, indikator pencapaian apa yang akan Ibu gali? Yang saya akan gali itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Bu. Bagus sekali Bu, seperti persiapan Ibu yang sudah matang. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ini? Kebetulan Bu Sitinya akan hadir hari ini juga, udah hadir ya Bu ya. Jadi saya akan melaksanakannya setelah pembicaraan hari ini. Ya. Baik Bu, mari kita lakukan sekarang. Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah sehat. Kayak gini Bu, kemarin itu saya dengar nih Ibu itu ada yang mau Ibu bicarakan gitu ya, mau ngobrol-ngobrol gini gitu. Ada apa sih Bu? Ada dorongan apa atau Ibu bicarakan? Yang Ibu bicarakan pada saat ini? Iya, ini buat saya mau berdiskusi berkaitan dengan permasalahan saya kan melakukan redaksi itu jelas jadi ternyata apa yang dirasakan oleh anak-anak itu mereka itu merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik dan menonton. Oke, berarti Ibu itu akan membicarakan tentang tadi apa? Pembelajaran yang kurang menarik. Oh, pembelajaran yang kurang baik dan monoton. Oke ya Bu ya. Nah jadi kalau untuk melihat tujuan Ibu nih kemarin dalam mendiskusikan cara mengatasi permasalahan Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas 2 apa? Iya, karena saya ini sebelumnya merasa bahwa pembelajaran saya baik saja, ternyata kan anak-anak menganggap itu pembelajaran yang kurang menyenangkan. Saya melakukannya melalui metode ceramah kebanyakan. Jadi ada sih diskusi hanya sedikit-sedikit, kebanyakan itu ceramah dan menurut mereka itu membosankan anak-anak. Ya. Oke, sebetulnya sih apa sih tujuan akhir yang ingin Ibu capai pada pembelajaran itu? Iya, saya ingin agar pembelajaran itu siswa itu menjadi senang setelah pembelajaran saya selesai, kemudian juga mereka berkesan dengan pembelajaran yang sudah mereka laksanakan bersama saya dan apa yang ilmu yang mereka dapatkan juga bisa diterapkan dengan baik. Oh, bagus sekali ya Bu tujuan Ibunya. Nah kalau lihat ke ukuran nih, ukuran keberhasilan apa sih yang Ibu harap dari pertemuan kali ini? Ukuran keberhasilannya mungkin saya bisa berhasil mencapai 80 sampai 90, kalau bisa 100% ya Bu ya, dalam mencapai keberhasilan saya bisa menarik perhatian siswa sehingga siswa bisa mencapai pembelajaran yang menarik.
ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana sih keadaan realnya Ibu sekarang di kelas? Keadaan real saya di kelas yaitu saya tadi lebih banyak menyampaikan dengan cara ceramah, diskusi sesekali gitu, sehingga nampaknya siswa kurang aktif dan kurang menarik gitu ya. Oke. Oh, jadi Ibu merasa pembelajaran di kelas Ibu sangat monoton mungkin ya, dan anak-anak juga tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, ini posisi Ibu ada di mana nih? Kayaknya saya di posisi 4 atau 5 deh. 4 atau 5? Oke. Memang skala berapa sih yang Ibu capai? Yang ingin saya capai tentunya 9 ke 10 ya Bu ya, tapi nampaknya ini jauh kalau melihat dari antusiasme siswa ya Bu ya. Iya. Itu seperti itu. Oke, berarti kalau melihat yang terakhirnya bagusnya Bu skala 10 ya, menjadi yang terbaik ya Bu ya. Nah, jika dilihat dari skala 10 itu, kekuatan apa sih yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu? Kebetulan saya kalau melihat peluang Bu, beberapa waktu yang lalu itu saya memperoleh ilmu yang baru di pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya belum mencoba untuk melaksanakan gitu. Mungkin kedepannya saya bisa melaksanakan. Oke, ya. Pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Oke. Dan itu kalau dari medianya juga Ibu udah siap Bu? Ya, kebetulan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu saya akan mencoba diferensiasi proses dan diferensiasi hasil. Tentunya medianya saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Oke, dengan kolaborasi ya. Mungkin kan dengan cara kolaborasi dengan media pembelajaran juga mungkin pasti ada hambatannya ya. Nah, kira-kira hambatan Ibu nih apa sih? Hambatan saya adalah mungkin Ibu mengatur waktu karena jadwal saya itu dengan jadwal rekan tentunya berbeda. Jadi yang pertama, yang keduanya adalah terkadang pada saat proses pembelajaran keras karena mereka itu hanya 40 menit Bu, jadi agak sedikit terburu-buru. Mungkin itu dalam proses pengelolaan kelasnya dan kolaborasi dengan rekan yang jadi hambatan. Nah, itu kalau dari hambatan tersebut, bagaimana nih cara Ibu untuk mengatasi hambatan yang Ibu hadapi? Ya, mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan ibu-ibu, melihat jadwal dari rekan saya, kemudian juga meminta mungkin berkoordinasi juga dengan rekan setelah saya jam pelajaran saya, sehingga saya kalaupun misalkan agak sedikit mengambil jam pelajaran dari beliau itu dengan atas izin beliau dan sudah disepakati bersama, sehingga tidak ada saling yang namanya saling mengandalkan gitu ya untuk pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu, apa yang Ibu rencanakan. Nah, itu kalau untuk mencapai tujuan Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ya, kalau untuk pembelajaran diferensiasi sendiri, mungkin untuk mencapai tujuan supaya siswa lebih menarik ya Bu ya, kan? Yang pertama mungkin saya harus melihat dulu ya Bu ya, kondisi siswa yang sebetulnya, akan menganalisa dulu bagaimana kebutuhan siswanya, mulai dari minat mereka, mungkin kemudian dari persiapan belajarnya juga, dan juga nanti akan saya gabungkan dari hasil gaya belajar yang sudah saya lakukan sebelumnya. Ya, berarti Ibu melihat dari gaya belajarnya juga dan Ibu sudah melakukan tes-tesnya juga ya. Nah, dari rencana yang Ibu berusaha disebutkan, prioritas utama yang akan Ibu lakukan itu untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Yang pertama mungkin menetapkan kebutuhan mereka, mulai dari gaya belajar pertama dulu, kemudian dikelompokkan itu berdasarkan gaya belajar. Selanjutnya saya pun akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan tadi yang dimiliki oleh siswa. Oke, berarti pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Nah, kalau melihat yang Ibu tadi sebutkan, nanti strategi apa nih yang akan Ibu capai untuk tujuan Ibu itu? Strateginya dari pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin saya menerapkan dari hasil pelatihan itu yang strategi pembelajaran diferensiasi proses dan hasil. Yang diferensiasi proses dan diferensiasi hasil. Oke, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukannya?
saya mungkin akan mencoba melakukan proses pembelajaran diferensiasi mulai minggu depan Bu, karena minggu depan itu mulai saya masuk ke kelas 7 yang memang tadi menurut mereka saya kurang baik atau kurang menarik. Tepatnya itu kapan ya Bu? Minggu depan di hari Senin saya langsung akan melaksanakan pada jam pelajaran. Oke, baik, berarti Ibu akan melaksanakannya di minggu depan ya. Oke. Nah, dari aksi Ibu itu apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu ingin capai dari aksi itu? Ukuran keberhasilannya itu yaitu siswa semakin berminat dalam mengikuti pembelajaran BK. Ya. Kemudian juga siswa mendapatkan hasil yang baik setelah pembelajaran BK. Tentunya mereka puas setelah melaksanakan pembelajaran BK. Jadi refleksi di akhir tidak ada lagi siswa yang cemberut, tidak ada lagi siswa dengan emotikon yang tidak menyenangkan, tapi dengan emotikon yang menyenangkan. Oke, bagus ya. Berarti dengan pembelajaran BK ini kita berusaha supaya suasana hati anak itu lebih bagus mungkin ya. Nah, untuk ukuran tersebut ya pastinya kan pasti pada gangguan ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu bagaimana sih cara Ibu mengatasi gangguan dalam pencapaian tujuan yang Ibu ingin raih itu? Untuk mengatasi tujuannya mungkin ya dengan tadi mengelompokkan siswa ya Bu ya. Setelah mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, misalnya gaya belajarnya apakah audio, visual atau kinestetik. Kemudian saya melakukan mungkin dari segi tugas-tugas lebih ke fokus ke gaya belajar mereka, yaitu diferensiasi hasil dan tentunya untuk mengatasi gangguan pada saat proses. Kalau yang audio saya berusaha supaya kelas itu tenang ya. Kalau yang visual mungkin dengan memberikan gambar-gambar gitu, atau misalnya berupa film, dan mungkin untuk yang kinestetik mungkin akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan ruang gerak yang lebih banyak dibandingkan dengan yang Sekali ya, berarti kita sesuai dengan pada kemampuan itu. Nah, kalau dilihat dari yang barusan, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya adalah bahwa saya harus melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, kan mengatasi semua hambatan yang ada dan mencapai hasil yang maksimal itu dari pembelajaran yang saya lakukan. Oke, bagus ya. Ibu harus komitmen. Nah, dari komitmen yang barusan Ibu bilang ini, pasti ada yang bisa membantu Ibu ya untuk menjaga komitmen Ibu. Apakah ada yang bisa membantu? Ada. Oke. Ya, rekan saya dan kebetulan sama-sama kita sudah mempelajari pembelajaran diferensiasi sehingga kita bisa saling mendukung, bisa saling memotivasi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu juga. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu ada yang membantu dalam melaksanakan komitmen Ibu. Nah, Ibu bagaimana dengan tindak lanjut nih dari sesi coaching ini nih Bu? Dari tindak lanjutnya? Ya, tentunya baik saya gitu ya Bu ya maupun siswa ingin mengetahui hasil dari pembelajaran diferensiasi itu. Tentunya untuk melihat hasilnya sejauh mana saya ingin agar kita bertemu kembali di lain kesempatan, mungkin kita bisa meluangkan waktu lagi untuk bertemu kembali. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang nih tentang coaching kali ini? Ya, perasaan saya menjadi lebih lega ya karena saya menemukan solusi dari permasalahan saat tadi yang sebelumnya. Jadi saya lebih terbuka untuk melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi sehingga siswa tidak lagi merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik Bu. Insya Allah ya kita akan berjumpa lagi ya Bu ya. Dan kita akan membahas keberhasilan sejauh mana yang Ibu udah bekerjakan tentang aksi nyata yang Ibu lakukan. Oke. Mungkin Ibu saya tutupkan demikian ya Bu ya untuk acara coaching kali ini. Semoga nanti Ibu sehat terus. Di lain hari nanti kita bisa berjumpa lagi, kita ngobrol dengan pembahasan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah Bu Nur, proses kegiatan coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah Bu. Bagaimana dengan refleksi dari kegiatan coaching yang belum dilakukan?
Alhamdulillah Ibu, kalau kegiatan coaching kali ini saya rasa saya sudah melakukan yang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dan saya juga sudah melakukan pelaksanaan coaching dengan sebaik mungkin. Mungkin ada kekurangannya itu mungkin dari rasa mungkin ya Bu ya, karena kan kita pasti suka ada gangguan, dan kefokusan kita kepada rekan coaching kita juga pasti akan terlepas gitu ya. Ya, alhamdulillah ya sudah melakukannya lebih baik. Nanti mudah-mudahan akan lebih baik. Nah, menurut Ibu apa sih kompetensi yang tadi sudah dari coaching tadi? Kompetensi yang saya raih udah sesuai dengan ini ya Bu ya, pertanyaan berbobot juga sudah mungkin ya Bu ya, dan cara pemecahan masalah untuk mencapai tujuan juga sudah bisa dicapai tujuan juga. Ya, luar biasa sekali Bu. Semoga Ibu bisa melakukannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya juga Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa saling melihat coaching saya. Sama-sama ya Bu ya. Mari kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurani. Dan saya Rifa Martini. Saya Nurpiana Suryani. Kami dari kelompok dengan PP Bapak Warman dan fasilitator Bapak Anang Sumedi akan melaksanakan tugas coaching pada tugas demonstrasi kontekstual. Saya sebagai pengamat Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Berikut tugas yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ipa? Alhamdulillah baik Bu Siti. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama Ibu Nur. Ibu sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coaching. Nah, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Ripa untuk proses coaching ini? Saya sudah mempersiapkan pada praktek coaching ini untuk dengan coaching dengan alur tirta. Dengan alur tirta ini di mana ada beberapa tujuan dari coaching ini berapa, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya bagaimana nanti, kemudian ada tanggung jawabnya dari coach ini. Oh iya. Jadi Ibu akan melaksanakan alur tirta pada proses coaching ini. Kalau begitu, bagaimana kompetensi yang Ibu miliki untuk melaksanakan alur tirta ini? Kompetensi yang saya miliki, mana harus memiliki presence atau kehadiran penuh pada kegiatan coaching ini. Kemudian harus bisa mendengarkan dengan baik dan secara aktif, bisa mendengarkan secara aktif. Kemudian harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kegiatan coaching. Nah, kelihatannya Ibu dan Bu Nur sudah siap. Kalau begitu saya persilakan untuk melaksanakan proses coaching. Siap Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Ya, dengar-dengar nih kemarin Bu Nur mau melaksanakan kegiatan coaching dan meminta saya untuk menjadi coach. Kira-kira nih tujuannya apa Bu Nur? Sebenarnya gini sih Bu, saya kan ingin ngobrol nih sama Ibu, ya masalahnya tentang kegiatan pembelajaran Bu. Nah, saya kan ingin ada persiapan dalam kondisi pembelajaran di semester genap ini Bu. Begitu ya. Berarti definisi tujuan akhir ini dari Ibu untuk coaching kali ini untuk persiapan pembelajaran Ibu di semester genap ini ya Bu ya? Iya, jadi saya ingin menemukan ide baru dalam proses pembelajaran nanti Bu, gitu. Dari keberhasilan dari pertemuan ini, tujuan akhirnya Ibu kira-kira yang mau diinginkan itu apa Bu? Tadi Bu, saya ingin menemukan hal yang baru dalam pembelajaran di kelas. Nah, sementara kan kita belajar ya gitu-gitu aja Bu, gitu kan. Jadi kita itu sebetulnya harus ada ide yang baru gitu, jangan monoton saja seperti itu. Jadi kesempatannya apa yang Ibu miliki sekarang?
apa kegiatannya ke depan? Jadi kesempatannya Bu, mungkin di sini saya ingin anak itu dalam belajarnya ingin memakai metode pembelajaran Bu. Ya, metode yang pembelajarannya itu yang lebih aktif. Nah, jadi tidak cenderung pasif. Nah, jadi anak itu aktif dalam berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Tidak hanya diam saja dan harus disuruh baru mulai berbicara gitu. Oh iya, jadi langkah-langkah ke depannya seperti itu. Jadi kalau melihat posisi ibu sekarang nih dalam pembelajaran, kalau dinilai dari skala antara rentang 1 sampai 10, ibu melihat posisi ibu sendiri dinilai angka berapa? Kalau saya melihat posisi saya, mungkin ada kira-kira di 7 mungkin ya Bu ya. Gitu ya? Iya Bu. Ya, itu nanti setelah itu misalnya ada planning ke depannya dari angka 7 itu apakah mungkin menurun atau naik menurut? Ya kalau keinginan saya sih Bu ya, kita kan dari angka 7 nih, ya minimal naik ke 8, 9. Ya paling bagus sih kita masuk ke level 10 gitu ya Bu ya. Yang ingin terus naik dan tampak turun lagi gitu Bu. Kira-kira tujuan kekuatan ibu untuk mencapai tujuan yang dimaksud harus apa Bu? Kalau saya melihat kekuatan saya ya, jadi kalau kekuatan yang saya milikinya ya, jadi saya ingin memakai metode pembelajaran dengan metode psikomotor learning Bu. Tapi menggunakan media pembelajaran yang magnetik gitu Bu. Jadi supaya anak itu bisa berkreasi dengan media pembelajaran magnetik itu ya dan psikomotor learning itu. Kira-kira peluang kemungkinan yang akan ibu munculkan bagi peserta didik apa ya Bu ya? Peluang di sini yang mungkin muncul ya Bu ya. Tadi kan menggunakan metode magnetik ya Bu ya. Nah, di sini kan ada keterampilannya Bu ya. Nah, bahwa anak cenderung tidak memakai lisan saja Bu. Jadi bisa menggunakan gambar dan gambar ini bisa dijelaskan oleh mereka. Jadi kemampuan anak berpikir cenderung lebih meningkat gitu Bu. Dalam melakukan kegiatan ini pasti ada banyak gangguan dan hambatan tentunya Bu ya. Kira-kira apa resolusinya jika anak banyak gangguan atau hambatannya? Resolusinya harus bagaimana Bu? Jadi di sini kalau resolusinya kita mengarahkan anak ya Bu ya. Nah, jadi saya sebagai guru jadi tidak mendikte anak itu Bu, harus begini, harus begitu, enggak. Jadi nanti kalau misalnya ada anak yang kurang mampu atau kurang bisa, kita sebagai guru harus menuntunnya, membimbingnya, dan diharapkan dengan bimbingan anak mampu mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, kalau untuk hambatannya sendiri, kira-kira apa Bu? Hambatannya yang mungkin ada sih anak kurang konsentrasi Bu, itu yang pasti ada ya, atau kurang mengikuti. Nah, karena biasanya anak hanya mendengarkan, jadi ada latihan soal yang dikerjakan, kadang jadi anak itu kurang mengerti gitu Bu, cuma mengerjakan saja. Berarti untuk rencana ibu untuk mencapai tujuannya tadi itu, yang pertama itu tadi apa Bu ya? Jadi yang pertama saya akan menggunakan metode discovery learning Bu. Nah, mungkin saya bisa ditambah lagi dengan menggunakan media magnetik ya Bu ya. Nah, dan saya akan menggunakan pembelajaran dengan penerapan sosial emosional. Saya bisa menyiapkan kotak emosi Bu, untuk meluapkan perasaannya dalam pembelajaran. Seperti apa sih perasaan dia hari ini? Seperti itu. Untuk merefleksinya. Iya. Kira-kira jangka waktu dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini berapa lama? Kalau saya ya kira-kira mungkin sekitar 1-2 minggu Bu. Ya. Menurut ibu nih, ukuran keberhasilan dalam melakukan kegiatan ini apa? Kalau menurut saya nanti ternyata tidak perlu merubah perencanaan Bu, karena saya kita perencanaan belum mau berubah ya. Tapi kalau saya lihat ini, saya tidak akan merubah perencanaan yang sudah dibuat waktu semester kemarin. Nah, tapi saya perlu mengkombinasikan lagi pemakaian pembelajaran discovery learning dengan media-media yang menyenangkan begitu Bu. Jadi komitmen ibu untuk kegiatan ini apa kira-kira komitmennya Bu? Komitmen saya ya tadi Bu, saya harus bisa melakukan ini dalam waktu kurang lebih 1-2 minggu. Ada tidak guru lain yang membantu program ini Bu? Oh ada Bu, ada. Kebetulan saya juga meminta bantuan ke Ibu Yuli dan juga saya akan meminta bantuan juga ke Ibu Nurul. Kebetulan kan Bu Nurul sebagai guru BK juga Bu ya. Terus apa ada kelanjutannya dari sesi ini?
Jadi sesi coaching ini bisa dilanjutkan Bu. Saya bisa merencanakan kegiatan ini sesuai dengan tujuan dan anak-anak bisa berhasil. Alhamdulillah, Bu Nur sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Nur ini. Semoga Ibu bisa mewujudkan dari sesi kegiatan coaching ini anak-anak bisa berhasil, dan mungkin kesempatan coaching ini saya kira cukup sekian dulu Bu ya. Terima kasih ya Bu sudah mau melakukan coaching dengan saya. Sama-sama Bu Nur. Terima kasih Bu Nur dan Bu Ripa untuk proses coachingnya. Yang saya amati dan saya perhatikan dalam proses coaching yang Ibu laksanakan berdua tadi, alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar, baik, dan saya melihat alur-alurnya juga sudah nampak. Kalau boleh tahu nih Bu ya, Ibu sebagai coach, apa yang bisa Ibu refleksikan dari proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, tadi dari kegiatan coaching tadi saya merefleksikan bahwa dari tujuan sudah tersampaikan, kemudian identifikasi masalah dari coaching ini sudah ada apa sih tujuan dari masalah ini, tujuannya kemana, sudah ada solusinya dari coach itu sendiri, kemudian rencana aksi yang sudah direncanakan sudah ada juga, kemudian rasa tanggung jawab juga sudah dimiliki dari kegiatan coaching ini. Ya. Memang tadi sudah nampak ya Bu ya, sudah beralur ceritanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu pada proses coaching ini? Apakah tadi Ibu sudah merasa bahwa sudah optimal, ataukah memang ada hal yang perlu dikembangkan dari kompetensi Ibu? Alhamdulillah cukup optimal ya menurut saya. Mungkin tadi ada sedikit pergeseran fokusan mungkin ya dari presensi atau kehadiran. Mungkin tadi ada ketika melakukan coaching ini ada sedikit terbesit apa yang dipikirkan dari hal lain ya selain dari ini. Kemudian dari mendengarkan aktif, alhamdulillah saya sebagai coach sudah mendengarkan secara aktif percakapan dari coach. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan coach itu sudah sangat luar biasa bertumbuh. Jadi saya rasa sudah cukup optimal dalam melakukan kegiatan ini dari kompetensi sudah tersampaikan. Jika Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang Ibu miliki untuk pelaksanaan coaching ini sudah maksimal, cuman tadi ada sedikit gangguan berkaitan dengan presence, mudah-mudahan gangguan untuk di lain kali, coaching di lain kali bisa diatasi ya. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini saya sebagai pengamat, saya mengucapkan secara keseluruhan ini sudah baik dan mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Dan untuk itu mungkin saya tutup proses ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurpiana Suryani dan rekan saya Siti Nurani. Saya Rifa Martini. Kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Dengan Bapak Fasilitator adalah Pak Nang Cuhendi dan Bapak Pengajar Praktik adalah Bapak Warman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melaksanakan tugas untuk modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang coaching. Dan saya sendiri pada kesempatan kali ini berperan menjadi pengamat. Saya sebagai coach. Saya berperan sebagai coaching. Dan berikut adalah penayangan tentang pelaksanaan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Ini Ibu saya teh dengar-dengar nih kemarin katanya Ibu itu akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Dengan siapa nih Bu? Kebetulan saya sudah merencanakan proses coaching itu bersama dengan Ibu Rifa.
Terus kalau untuk pertemuan coaching ini, Ibu sebagai coach kan, apa yang telah Ibu persiapkan untuk pertemuan kali ini? Saya mempersiapkan mungkin metode yang akan digunakan pada proses coaching, yaitu saya menggunakan alur tirta, yang mana alur tirta ini yang pertama adalah mengungkap tujuan dari pelaksanaan coaching ini, yang keduanya adalah identifikasi masalah, yang ketiganya adalah rencana aksi atau merencanakan solusi dari permasalahan tersebut, dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen terhadap pelaksanaan dari hasil coaching. Oke, bagus sekali ya Bu ya, berarti Ibu sudah merencanakannya secara mantap ya Bu ya. Kalau dari apa yang Ibu sebutkan barusan, berarti Ibu sudah masuk ke rubrik mungkin ya, rubrik penilaian Ibu tentang coaching ini mungkin ya. Iya. Oke. Terus kalau lihat dari kompetensi yang Ibu miliki itu apa Bu? Kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan proses coaching ini, saya yang pertama adalah dengan presence atau mencoba untuk hadir penuh pada saat pelaksanaan coaching ini. Yang kedua adalah dengan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali proses coaching ini. Oke, bagus sekali. Nah, kalau dilihat lagi kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin saya karena merasa saya agak sedikit kurang baik di dalam pertanyaan berbobot, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot pada saat proses coaching. Nah, berarti kalau dari 3 kompetensi ini, berarti Ibu akan mengobservasinya itu di pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kalau lihat dari indikator nih, indikator apa sih yang Ibu akan capai untuk melakukan coaching ini? Indikator dari proses coaching ini saya rasa yang pertama adalah bagaimana proses coaching ini bisa mengidentifikasi masalah yang sebetulnya, dan yang kedua adalah bisa menghasilkan solusi dari proses coaching ini. Tentunya solusi diperoleh ya berdasarkan dari pengalaman coachingnya sendiri. Jadi apa yang Ibu harapkan dari coaching ini? Tentunya tujuan dengan hasil dan solusi kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan sebuah solusi yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, bagus sekali Bu. Sepertinya persiapan Ibu sudah sangat matang nih ya. Jadi kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakannya? Kebetulan Ibu Ripanya sudah hadir, mungkin saya akan melaksanakannya setelah pertemuan dengan Ibu. Oke, terima kasih. Berarti Ibu Ripanya juga sudah siap. Oke, baik Bu, silakan Ibu untuk melaksanakan coaching. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ripa? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik. Ibu beberapa waktu yang lalu Ibu menghubungi saya dan kita janjian ya Bu ya, untuk bertemu untuk melaksanakan proses coaching. Nah, kalau boleh tahu sebetulnya apa yang ingin kita bicarakan? Begini Bu, saya datang kemari, saya ingin membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan siswa yang bernama Dodo Bu. Apa yang terjadi dengan Dodo? Begini Bu, Dodo ini sudah hampir 1 bulan nggak masuk sekolah, dia tidak hadir ke sekolah. Saya bingung mengatasi masalah tersebut Bu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan Dodo. Kalau boleh tahu Bu, gitu, apakah ada yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Dodo ini? Iya Bu, sudah. Saya itu sudah mengundang orang tuanya untuk hadir ke sekolah. Tetapi sampai saat ini orang tuanya juga sibuk bekerja. Jadi sampai sekarang orang tuanya belum saja datang ke sekolah ini. Terus mereka itu berada di rumah kontrakan, yang mana ya tidak ada sanak saudaranya di sana juga. Tapi pada kesempatan itu apakah Ibu sempat bertemu dengan Dodo? Tidak Bu, namun saya dapat kabar dari tetangganya bahwa Dodo ikut bekerja dengan pamannya keluar kota dan pulangnya juga seminggu sekali gitu Bu. Dengan melihat kondisi tersebut, apa yang ingin Ibu
dapatkan dari Dodo? Saya ingin Dodo kembali ke sekolah seperti biasa. Soalnya kan sayang ya Bu kalau udah kelas 8 kalau tidak dilanjutkan sekolahnya, dan sayang sekali kalau misalnya dia sampai tidak naik kelas gitu Bu. Kan Dodo berada di luar kota tuh Bu. Iya. Ya, kira-kira ada kemungkinan Dodo untuk pindah sekolah Bu? Sepertinya tidak mungkin Bu untuk Dodo pindah sekolah karena keluarganya kurang mampu. Kemudian Dodonya juga bekerja, ikut bekerja pada pamannya di luar kota. Jadi dia bekerja itu untuk membantu perekonomian keluarganya seperti itu. Apakah Ibu sudah pernah mencoba datang ke rumahnya di hari Sabtu Minggu? Soalnya kan tadi Ibu bilang pada saat di jam kerja Ibu tidak bisa menemui orang tuanya. Bagaimana? Apakah Ibu sudah pernah mencoba di hari Sabtu dan Minggu? Ya, belum sih Bu. Kalaupun saya lewat ke rumahnya di hari Minggu, tetap masih sepi rumahnya begitu Bu. Jadi tidak kelihatan ada orang di sana. Ke rumahnya Ibu tidak mendapatkan hasil, Ya. bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga. Apakah Ibu pernah mencoba untuk mendatangi tempat bekerjanya dari orang tuanya? Belum pernah Bu. Mereka bekerja sebagai pemulung dan tempat pemulung itu berbeda-beda setiap harinya. Oh, mereka bekerja sebagai pemulung. Ya, tentunya akan berbeda-beda ya Bu ya Betul. tempatnya. Tapi apakah Ibu sudah pernah mencoba untuk mendatangi pengepul? Sudah Bu, tetapi tidak ada di sana karena katanya jadwal orang tuanya ke sana tidak tiap hari begitu. Kebetulan saya ke sana juga bukan jadwal mereka datang, tapi saya curiga Bu, sebenarnya mereka ada di sana, tapi tidak mau menemui saya begitu. Apakah Ibu sudah pernah mendatangi RT RW gitu Bu untuk mendapatkan bantuan supaya Ibu bisa bertemu dengan kedua orang tuanya? Belum sih Bu, belum pernah karena pada saat saya ke sana RT RW-nya juga kan sibuk bekerja, jadi pulangnya sore. Jadi belum pernah ketemu sama RT RW. Ini Bu, kan Ibu ke rumahnya tidak ada di jam hari-hari bekerja. Pada saat Sabtu Minggu juga tidak ada. Ke pengepul juga tidak membuahkan hasil, ke RT RW, tapi Ibu belum pernah bertemu dengan RT RW. Kira-kira Bu, untuk permasalahan ini, peluang atau kesempatan apa yang Ibu miliki nih untuk menyelesaikan permasalahan dari Dodo ini? Saya mungkin akan mencoba lagi Bu mendatangi RT RW-nya. Kemudian saya juga minta bantuan untuk mendatangi pengepul lagi, mengizinkan saya bertemu orang tuanya bersama pengepul, meyakinkan orang tuanya agar bisa membujuk anaknya untuk kembali ke sekolah. Itu akan saya mencoba. Kalau melihat dari situasi Dodo ini, Ibu gini ya, mungkin Dodo saat ini bekerja membantu orang tuanya, berarti kan biaya nih Ibu ya permasalahannya. Nah, bagaimana Ibu punya peluang untuk mengatasi permasalahan biaya yang dimiliki oleh Dodo? Saya akan ngobrol berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan guru lain yang supaya bisa menggalang dana untuk menyisihkan bantuan membiayai Dodo untuk mengerjakan tugas yang memerlukan biaya untuk sekedar biaya sekedar uang jajan mungkin. Kita akan berkoordinasi dengan sekolah yang sekolah. Seberapa yakin sih Ibu bisa mengatasi permasalahan Dodo? Saya yakin Bu, dari 80-90% saya dapat berhasil melakukannya. Dan saya pun yakin 80-90% Dodo bisa kembali ke sekolah. Ya, semoga Dodo bisa kembali ke sekolah. Nah, kira-kira apa hal yang akan Ibu lakukan untuk pertama kali sebagai langkah Ibu mengatasi permasalahan Dodo ini? Saya sore ini akan menemui RT dan RW untuk meminta bantuan agar dapat mempertemukan saya dengan kedua orang tua itu. Besoknya, besok atau lusa saya akan berangkat ke pengepul bersama RT RW-nya untuk meyakinkan pengepul tersebut agar bisa membantu kita meyakinkan kedua orang tuanya agar membujuk anaknya untuk kembali ke sekolah.
sehingga minggu depan ya paling lambat itu sudah kembali ke sekolah. Jadi ibu akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk masalah biayanya, ditambah juga dengan ibu akan berkoordinasi dengan RT RW dan pengepul untuk mencoba membentuk orang tuanya itu. Nah Bu, saya doakan semoga apa yang ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan tentunya pahala dari apa yang ibu usahakan ini. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Sekarang pikiran saya menjadi terbuka dan akan mendapat solusi dari masalah ini ya. Terima kasih Bu. Iya, alhamdulillah Ibu kalau memang itu menjadi solusi dari permasalahan Ibu. Nah, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi Ibu untuk menindaklanjuti dari hasil pertemuan kita kali ini? Insya Allah Bu, minggu depan di jam yang sama Bu. Oke, berarti minggu depan pada jam yang sama kita akan bertemu lagi ya Bu Ripa ya. Gitu. Kalau begitu Ibu sudah mendapatkan solusinya dan kita juga sudah bisa merencanakan jadwal berikutnya, maka pertemuan kita kali ini kita bisa akhiri ya Bu ya. Gitu. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya mohon pamit Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu Siti, akhirnya proses coachingnya udah beres ya Bu ya. Oke, secara garis besar mungkin saya lihat prosedur untuk tirtanya sudah terlaksana juga ya Bu ya. Terus indikatornya juga sudah tampak, sudah terlaksana juga. Nah, kira-kira nih dari hasil Ibu nih, coaching yang sudah berjalan ini bagaimana sih refleksi yang Ibu rasakan? Iya, dari pelaksanaan coaching yang saya lakukan bersama dengan Ibu Ripa, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu mungkin ada alurnya sebetulnya sudah dilaksanakan dengan baik. Saya pun sudah mencoba mendengarkan dengan aktif. Namun tadi ada sempat yang mengganggu, gitu ya, sehingga fokus dan perhatian saya sedikit terganggu. Tapi alhamdulillah saya bisa mengembalikan fokus dan perhatian saya sehingga proses coaching ini berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya baik. Saya harap Ibu bisa melakukannya lebih baik lagi mungkin ya. Dan menurut Ibu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi dari coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mungkin karena tadi fokusnya kurang, bagaimana saya mengatasi agar fokus ini bisa tidak menjadi sebuah gangguan gitu. Tidak terjadi sebuah gangguan untuk memfokuskan diri pada saat proses coaching. Bagus sekali Bu. Terus kalau lihat dari indikatornya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu tentang indikator ketercapaian yang telah dilaksanakan dalam coaching ini? Iya, untuk indikatornya tadi penggalian masalah sudah dilakukan, kemudian juga solusi Ibu Ripa sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan itu menjadi indikator yang baik gitu ya dalam pelaksanaan coaching. Luar biasa sekali Bu. Oke, semoga Ibu bisa lebih mengembangkan lagi dan juga proses coaching ini akan terus dilaksanakan, bisa membuat semangat di kemudian harinya lagi. Ibu mungkin demikian mungkin ya Bu ya wawancara untuk hari ini kita. Semoga Ibu lebih semangat lagi juga. Ya, terima kasih Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya pelaksanaan coaching dari kelompok kami untuk melengkapi tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual sudah terlaksana. Dan saya sebagai pengamat mungkin ya, dari tadi kan kita berperan semua dari pengamat, coaching dan host juga ya. Kami sebagai kelompok meminta maaf jika ada kekurangan dan menjadikan pembelajaran pada kami untuk di coaching berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.